ya MC. Ya, boleh. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashkuru 'ala Allahi 'ala ni'matihi wa sihhati wal afiyah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nahnu sanuwasilu nasbul fi'lul mudhari'u yakni la'mul juhud au yuqalu lamul qasam kama yuqalu kamislihi la uqsimu bihadzal balad hakadha aw wadduha wal laili idza saja hakadha la uqsimu bihadzal balad hakadha. Thayyib, nahnu awalu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal Ustadz Al-Karim Ikhwan Azizi alaihi falitafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Innana nashkurullaha subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-katsirah hatta nastati' fi hadha as-sabah al-mubakkir wa fi hadha al-yawm as-sa'id an naltaqiya fi munasabati dirasatil lughatil arabiyyah wa nahnu nurid an nuwasil darsana an mawdu' nasbul mudhari'i. Nasabnya fi'il mudhari'. Nasabnya fi'il mudhari'. Innal mudhari'a asluhu marfu'. Ada aslul mudhari'? Asalnya Marfu'un. Asluhu marfu'. Asluhu marfu'. Wa alamatur raf'i lil mudhari'i ithnani faqat. Alamatur raf'i lil mudhari'i ithnani faqat. Al-awwal dhammatun. Mada? Dhammah zahirah atau muqaddarah. Zahirah au muqaddarah. Al-misal min muqaddarah ala muqaddaratun alal waw masalan yad'u. Ada muqaddarah. Yad'u. Aywa asluhu yad'u. Asluhu yad'u walakin bisukun lisuhulah yad'u la naqul yad'u. Fa hadha naqul yad'u fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun muqaddaratun. Yad'u muqaddaratun alal. Asalnya yad'u jadi yad'u. Aywa asluhu yad'u. Nah, itu sulit bagi lidah kita yad'u. Nah, maka disukunkan yad'u, makanya i'rabnya dhammatun muqaddaratun alal hasbunun. Muqaddaratun alal Dhammah. alal wawi, disembunyikan kepada wawu. Alal wawi. Yad'u kan, yatlu, yad'u, ya'lu, ya'luwu, yatluwu. Nah, yang kedua muqaddaratun alal ya'i, yajriyu. Asluhu Yajriyu. Yajriyu atuh kan dhammah, fi'il mudhari kan dhammah. Yajriyu. Hadza sa'ab. Itu susah, maka disukunkan saja menjadi yajri. Coba salat yusolliya. Iya, aslu yusolliyu.
Marfu. Aslu yusol. Yufa'ilu kan? Kalau sohe kan yufa'ilu. Yu'allimu. Tapi kalau ya, yusolli, yashtari, yaltaqi, yahdi, asluhu. Itu namanya muqaddarah. Jadi ada alamat itu yang zohir, ada yang Muqaddarah. muqaddarah itu artinya apa? Disembunyikan. Bunyikan. Dikira-kira. Nah, muqaddaratun alal waw yad'u yajri muqaddarah alal ya. Yang terakhir muqaddaratun alal alif. Coba cari fi'il mudhari yang ujungnya alif bengkok. Afa. Hah? Roja. Alah. Fi'il mudhari, jangan fi'il madi. Fi'il mudhari. Oh iya. Yajri. Yanha. Takwa, Iya. Pak. Lah, itu bukan mudhari. Kalau takwa kan isim. Yardo. Ayo, yardo. Yastari. Yastaria. Cara melihatnya lihat huruf sebelum akhir. Yardo itu bentuknya iya, tapi orang Arab nyebutnya alif. Alif bengkok. Ya, itu istilah orang kampung alif bengkok. Ya, alif layinah orang Arab bilang. Ya, sebelumnya ada isim, ada kalau wadduha, laila, sabha itu namanya isim. Kalau ini kita bicara fi'il mudhari. Aslul mudhari marfu' imma bidammah au muqaddarah itu ada 2, ada 3. Alal alif, alal ya, alal waw. Alal waw. Tapi yang sahih zahir yas'alu, yajma'u. Ya kan sahih itu mah. Yafhamu. Nah, itu ya. Yang kedua, alamat rafa' mudhari itu tetap Rafa. Tetap apa? Tetap domah. Tetap nun. Nunnya jangan dibuang. Itu rofa. Nah, ini memang problem fi'il mudhari itu banyak masalah. Ya. Menentukan bunyi Nah, sekarang yang harus dipahami oleh kita yang nasab dan jazm. Ya. Nasab dan jazm. Yang jazm sudah. Faktor-faktornya yang sudah kita pelajari apa saja dulu? Lam, la nahiyah. Terus la nahiyah, la-nya la nahiyah. Ya. Lam, kemudian huruf-huruf atau isim-isim syarat. Yang banyak syarat itu, ya. Man yazra' yahsud. Nah, gitu kan? Man yazra' yahsud, barang siapa menanam menuai. Barang siapa belajar memahami. Man yata'allam yafham. Ya, itu harus begitu. Iya. Barang siapa bersungguh-sungguh dia sukses dalam hidupnya. Ya jitahid dengan yanjah, coba. Manjada wajat. Man yajtahid yanjah, ya. Itu di pelajaran berapa dulu? Di pelajaran ke belajar dulu. Pelajaran berapa tuh jawab syarat? Ya. 2 yang 3 ya. Iya, di pelajaran 2. Pelajaran 2. Buka lagi. Baik. Sekarang alamat jazm yang pertama adalah sukun. Lam yalid
Walam. Ulad. Akan sukun tuh. Sekarang kalau ya'lamun. Didahului ada lam. Buang hasbunun. Hasbunun. Lam ya'lamu. Gitu kan. Buang nun. Buang nun. Buang nun. Buang. Pokoknya nun mudoreknya harus dibuang. Itu namanya tanda jazm. Tanda jazm satu sukun, dua buang nun. Kalau ada huruf ilat, buang Buang ilat. ilat. Coba yajri. Didahului lam. Yajri. Ya, asluhu lam yaj. Asalnya sukun lam yajrei. Lam yajrei. Lam yad'au. Gitu. Itu berat juga. Maka dibuang. Ya. La tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. La tamshi 'alal ardi maraha. Coba. Jangan lari di siang hari. Coba. La tajri Tajri. fin nahar. Nahar. Janganlah kamu baca Quran tanpa wudu. Tatlu. Coba. La tatlu bidunil wudu. Duna itu tanpa, without. Bidunil wudu. Bidunil wudu. Nah, jadi tanda jazm ada 3. 1 sukun, 2 buang nun, 3 buang Ilat. Nah, ini harus hafal. Ini harus hafal rumus ini. Rumus ini harus hafal ya. Nah, sekarang yang menasobkan banyak juga yang menasobkan ini. Ya, yang sudah dipelajari ya. Yang sudah dipelajari apa aja kemarin itu. Lan. Terus kai. Apa lagi? Hatta. Apa lagi? Taklil. Lamut Taklil. Nah, baik. Ini kebetulan saya bagi 2. Ya. Bagian pertama yang kemarin itu bagian pertama di Dares 7. Bagian pertama di Dares 7. Coba lihat, di Dares 7 ada berapa? Ada 5. Yang menasaukan. Ada 5. Yang pertama an. Yang pertama itu an. Yang pertama sekali yang menasobkan itu an. Dan an ini jadi modal. An itu sebetulnya modalnya an itu. An itu dalam bahasa kita tidak ada Indonesianya. Ya, tidak ada bahasa Indonesianya. Untuk juga enggak, hendak juga enggak. Sama dengan bahasa Inggris. Kalau ada kata kerja di awal itu, apa artinya itu? Saya mau baca. Coba I want to read. Nah, diterjemah enggak tuhnya? Enggak. Cukup aku mau baca. Ya kan? Ya. Coba kalau Arab. Uridu an aqra'a. Saya mau sholat. Uridu an usolliya. An usolliya ad-du'a. Ad-duha. Usolliya. Nasab bukan? Uridu an ad'uwa. Aku mau berdoa atau mengundang. Mengundang, menyeru, memanggil, berdoa. Tapi yang paling populer di kalangan kita da'a itu hanya doa aja, enggak. Ya. Mengundang untuk riuni ad'u, mengundang untuk makan-makan ad'u. Tapi ad'ullah bukan mengundang Allah. Berdoa ya. Gitu. Ya. Bukan aku mengundang Allah, tapi ana ad'u al-jama'ata li ziyaratil ma'hadi. Apa itu bahasa Indonesianya? Ana ad'ul jama'ata Mengundang. Iya, mengundang li ziyaratil ma'hadi. Untuk berkunjung. Untuk berkunjung ya.
Saya mengundang Pak Ikhwan untuk menghadiri pernikahan putri saya. Coba gimana tuh? Ad'u al-ustaz dengan huruf jar lil hudur. Kalau lil hudur itu huruf jar, bukan huruf ta'lil. Ya. Nah, udah ya. Nah, sekarang yang kedua ini relatif sulit. Ya. Prinsipnya begini. Begini nih. Filosofi orang-orang Arab begini. Jadi kalau ada lamu ta'lil, ada hatta, terus ada kae, ada lamul juhud, sebetulnya itu disisipi oleh an. Jadi sebetulnya li'an. Hatta an. An itu sebetulnya apa namanya? Juntrungannya yang menasobkan itu hakikatnya an. Maka dalam kajian ilmu nahu modern ada yang mengatakan begini. Hatta ya'tiya Ahmadu. Sehingga si Ahmad tiba. Nah, sebenarnya yang menasobkan itu kata ahli yang klasik adalah an. Asalnya hatta an yahduro. Cuman sepakat para ahli bahasa kalau setelah an itu wajib dibuang annya. Paham gak nih? Oh, hatta yuhibba ya. Oh, Setelah iya. wajib dibuang annya. Betul, itu ahli bahasa sepakat dari zaman Sibaweh, ya. Karena Quran tidak ada hatta ayatia. Sebetulnya kata ahli bahasa klasik ya, itu sebetulnya yang menasobkan itu an setelah hatta katanya gitu. Jadi sebetulnya setelah hatta ada an. Cuman annya wajib dibuang. Kecuali lamu taklil katanya. Kalau lamu taklil itu boleh dimunculkan, boleh Dimunculkan. Tapi setelah hatta, setelah lamul juhud, setelah ao, setelah fa, semuanya wajib dibuang. Maka caranya begini. Hatta yahduro Ahmad. Yahduro yuhibba. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Nah ya. Nah yuhibba itu mansub. Lalu ditanya, apa yang menasobkannya? Kalau ahli bahasa klasik mengatakan agak rumit. Kalau orang klasik mengatakan bahwa hatta yuhibba mansubun bi an mudmarotan ba'da hatta. Mudmaroh itu disembunyikan. Hatta yuhibba dinasobkan oleh an ba'da hatta. Itu ahli bahasa klasik. Ahli bahasa klasik. Ahli bahasa abad-abad 13, 12, 11. Tapi di abad 20 ahli bahasa itu menghilangkan kerumitan. Cukup saja hatta yuhiba mansubun bihatta katanya gitu. Paham gak nih? Ya, gimana tadi? Hatta yuhiba abad 20 hattanya langsung menasobkan. Nah, ini lebih gampang. Lebih gampang ngapain katanya kok yang nggak ada diomongin gitu loh. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi apa tadi hadisnya Dirga? Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yuhibbu marfu kan? Iya. Marfu. Iya. Lain la yu'minu. Yu'minu marfu. La yu'minu marfu. Ahadu fa'il. Fa'il. Ya kan fa'il marfu. Hatta harfun nasbin. Iya, harfun nasab. Yuhibba fi'il mudhari'. Mansubun bihatta. Itu ahli bahasa modern. Tapi kalau ahli bahasa klasik, yuhibba mansubun bi'an mudmarotan ba'da hatta.
Gitu. Ya, ribet. Iya, ini ya, iya betul Ibu, ribet katanya gitu ya. Ribet. Nah, ahli modern apa namanya? Linguistik modern udah langsung aja hatta gitu ya. Nah, jadi yang pertama coba yang sulit nih lamul juhud itu gini. Mamana jahada waman jahada bihi wa kafar. Sungguh. Bersumpah. Sumpah. Jahada. Biha jangan jahada. Kalau jahada artinya bersungguh-sungguh. Takal jahada Bersumpah. Sumpah. Kecil Gini. ya? Lamul juhud itu filosofinya begini. Maknanya itu tidak akan pernah. Nah, filosofinya asalnya ada kalimat sumpah. Wallahi. Ya. Aslinya Asalnya apa begitu. ya? Aslinya begitu. Jadi misalnya demi Allah saya tidak akan menyembah selain Allah. Asalnya wallahi lalu diikuti juhud itu ma kuntu. Ma dengan kana. Kalau fi'il madi pakai ma. Kalau fi'il mudhari pakai Lam. lah. Ini rumus. Ini jangan diingkari. Rumus bahasa Arab. Demi Allah saya tidak akan berbuat tidak baik kepada umi saya. Gitu misalnya. Demi Allah saya tidak akan meninggalkan kewajiban saya terhadap istri saya. Demi Allah saya tidak akan lagi. Nah, itu asal kalimat. Ya. Jadi kalau ada di Quran, ada di Quran itu ya lamul juhud, ya asalnya ada wallah. Misalnya di Quran sekali-kali Allah tidak akan menghilangkan kebaikan seseorang. Maka nallahu, nah gitu. Maka nallahu liyudi'a. Nah, lamnya lam Juhud. Jangan lam taklil ya. Jangan lam taklil. Lamul juhud. Jadi harus didahului oleh kalimat ma kuntu. Aku tidak. Kamu tidak akan. Ma kuntu. Ma kunta. Ma kuntum. Ma kunti. Ya. Coba. Makana. Tasrif coba. Makana. Makana. Coba hum. Makanu. Hiya. Hiya. Makanat. Anak. Huma. Coba tasrif. Karena di tasrif cuman ada maknya. Maknya mak negatif. Makanat. Makanata. Makunna. Anta. Makunta. Makuntuma. Makuntum. Makunti. Makuntuma. Makuntuna. Makuntu. Makunna. Pokoknya didahului oleh kata negatif. Tidak ma itu aja. Ya. Orang muslim tidak akan menyembah berhala. Maka nal muslimu liya'budal asnam. Gitu. Ya. Kalau perempuan makanat al mu'minatu lita'budal asnam. Ya. Coba orang-orang muslim. Makanal muslimun. Gitu kan? Liya'budu Dul aslam. Nah, ya. Anak yang soleh tidak akan meninggalkan sholat. Maka nal waladus solihu li. Nah, udah. Itu kalau fi'il Madi. Didahului oleh ma dengan kana. Kalau fi'il mudhari didahului oleh lam. Coba mudhari. Lam yakun. Kedua. Lam yakunil muslimu liyazlima akhahu. Iya, itu. Udah pokoknya rumusnya kalau fi'il madi makana li. Kalau mudhari lam yakun li. Itu aja udah. Ya. Nah, cuman kan domir kan ada berapa domir tadi? Ada 14. Kalau huwa lam yakun. Kalau kamu laki-laki
Lam takun. Wa. Kamu laki-laki. Lam takun. Lam takun. Kalau kami? Lam nakun. Iya. Kalau kamu sekalian laki-laki? Lam takun. Laki-laki, laki-laki. Takunu. Lam takunu. Iya. Kalau kaliannya perempuan? Lam takunna. Iya. Lam takunna. Takunna. Ya. Misalnya kalian sekali-kali tidak akan meremehkan perintah Allah. Lam takunna. Ya. Lituhmilna awamirallah. Lam takunna. Kalian wallahi lam takun asalnya ada wallah. Kalau anti lam taku anti lam takuni. Udah ya. Coba ingat-ingat. Ini harus dihafal rumus ini. Nanti begitu praktek jangan mikir lagi. Jangan mikir lagi. Seperti orang nyetir. Kalau masih mikir mana gas, mana rem, ya boblas terus. Ya. Artinya analoginya seperti itu. Jadi kalau misalnya aku tak akan meninggalkan tugas. Taroka yatruku, coba. Aku tidak akan meninggalkan tugas. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan tugas. Wallahi. Ya, wallahi. Lam akun liatrukal wajib. Akun liatrukal wajib. Tapi wallahinya tidak boleh disebut. Oh gitu? Iya, nggak boleh. Dalam bahasa Arab nggak boleh kalau wallahi. Nah itu bahasa sehari-hari. Ya. Jadi begitulah rumus bahasa. Jadi misalnya lam akun li usyrika billah. Lam akun li atrukas shalah. Ya. Lam akun li atrukal wajib. Aku tak akan. Asalnya ada wallahi. Gitu. Makanya disebut lamul juhud. Kalau lamu ta'lil, saya pergi ke pasar untuk saya membeli ikan. Nah, itu taklil. Adhabu ila suq li ashtariya as-samak. As-samak Pak Muslihin. As-samak orang Sunda naon ta Pak Muslihin? Tikar. Samak orang Sunda. Tikar. Ana aku lebih samak. Aku makan dengan tikar apa dengan ikan? Ikan. Ikan. Maksudnya tikar. Ya, orang Sunda samak itu tikar. Kalau orang Arab as-samak. Baru tahu. As-samak. Ikan. Samak. Laham. Dajaj. Ya. Dajaj ayam. Laham daging. Samak. Ikan. Dan kalau tahu bahasa Arabnya apa? Tahu. Ma'rifah. Apa? Ma'rifat. Tahu. Tahu. Tempe. Udah nggak ada di orang Arab tidak mengenal tempe, maka tidak ada di kamus. Oh. Ya, Ya, salah. udah. Kalau nama ya yang tidak ada di Arab, rambutan yang nggak ada sebut aja rambutan, nggak usah diterjemah lah. Iya. Ya. Jadi Durian. setiap nama nggak usah diterjemah. Diterjemah boleh, tapi yang lebih gampang kan rambutan. Oh ini buah yang bentuknya begini, ada rambutnya. Oh ada rambutan. Durian. Lalu diterjemah oleh orang Melayu. Buah-buahan yang banyak rambutan disebut Abu Sya'ar. Ini ayam berambut. Ya artinya Abu itu banyak. Abu akul banyak makan. Ya. Abu akal Banyak makan. ya orang yang banyak makan. Jadi yang banyak rambut Abu Sya'ar, yang banyak duri. Videonya. Yang banyak duri
Abu Duren. Abu Syauq. Abu Syauq. Apa tuh Abu Syauq, Pak? Syauq bil kaf, jangan dengan kop, dengan kaf. Kalau dengan kop rindu. Kalau dengan kaf artinya Duren. Syaukah itu artinya garpu, Ibu. Woi, garpu. Garpu. Syaukah. Abu Syauq, orang Melayu, maaf nih orang Indonesia, senang menerjemah. Ada Abu Syauq katanya gitu. Ada Abu Sya'ar. Kalau orang banyak makan, Abu Akel. Ya. Kalau orang banyak ngelucu, Abu Nawas. Abu Nawas. Kalau Abu Gosok apa ya? Abu Nuwas, ya. Kenapa orang Melayu mengatakan orang yang lucu itu digelari Abu Nawas? Karena dalam sejarah Abu Nuwas itu orangnya tukang lucu. Ya, maka kalau ada orang lucu, si Abu Nawas tuh katanya gitu kan. Ya. Itu orang Melayu. Orang Melayu mengenal Abu Nawas itu adalah orang yang lucu. Yang lucu. Padahal nama orang, Ibu. Abu Nuwas itu nama orang. Kalau di Matraman nama apa, Ibu? Nawas. Di perapatan Matraman. Jadi nama apa tuh Abu Nuwas? Restoran. Iya, restoran Arab itu. Ya, dekat rumah Bu Mutia ya? Enggak juga, Pak. Suka lewat. Kelewat, ya. Saya pernah ditraktir sama temen orang Arab di situ, ya. Masih mandi. Iya, Abu Nuwas. Lalu di Indonesia kan jadi Abu Nawas. Padahal Nuwas, Ibu. Namanya itu Abu Nuwas. Jadi Nawas. Ada syair Abu Nuwas. Ilahilas tulil firdaus itu syair Abu Nawas. Baik, sudah. Coba jelaskan lagi, Ibu Mutia, gimana rumus lamu taklil? Rumus lamu taklil. Kalau fi'il madhi harus didahului oleh makana. Itu bukan yang juhud, Pak. Betul, juhud. Maksud saya juhud. Juhud. Ya. Rumus juhud harus didahului makana dan lam yakun. Lam yakun itu? Lam yakun fi'il madhi juga, Pak. Fil mudhari'. Mudhari' kan? Iya, kalau yakun dengan lam, kalau kana dengan ma. Ya kan? Coba aku tidak pergi, madhabtu kan? Atau lam adhab. Jadi ma. Ya, jadi rumus coba contoh. Contoh coba. Contoh makanal muslimu liyusyrika billah. Demi Allah. Kan itu asalnya. Ya. Bahwa orang muslim itu sekali-kali tidak akan menyekutukan Allah. Itu Indonesianya, Pak. Ya. Pak, kalau muslimah ganti dengan muslimah. Coba sekarang. Perempuan. Makanat. Al-muslimatu. Litusyrika. Litusyrika billah. Kalau orang-orang muslim. Sekarang banyak. Makanal muslimun. Yusriku billah. Ya kan? Ikutin aja domirnya. Ikuti domirnya. Kalau aku, coba. Kalau aku. Itu syirika. Asroka ya, Pak. Dari awal. Kalau aku. Anal muslim. Aku. Anak muslim. Ma kuntu. Kan Kuntu muslimuna. Muslimnya buang dong atuh. Ma kuntu li usyrika bil musyrika.
Makuntu kan aku. Ya. Kalau orang belajar bahasa Arab yang namanya sorof itu kewajiban. Iya tuh. Iya. Kalau belajar bahasa Arab itu yang nomor 1 bukan nahu, sorof. Nahu nomor 2. Nahu itu dalam bahasa sejarah, sorof itu sebagai ibunya bahasa. Kenapa disebut nahu sorof itu sebagai ibu? Kenapa? Ya awalnya dasarnya ya. Orang Arab, bangsa Arab, para ilmuwan Arab, ya para linguis Arab mengatakan bahwa sorof itu sebagai ibunya bahasa Arab. Sedangkan nahu adalah bapaknya. Apa maksudnya ibunya itu? paling penting berarti, Pak. Yang melahirkan kata itu sorof. Ya. Kalau nahu yang ngatur ini marfu, ini mansub, ini majrur, itu ayahnya. Begitu para ahli mengatakan inna sorfa ummul arabiyyah wal ab Anahu wan nahu ya salam. Wan nahu abuhu gitu. Wan nahu abuhu. Coba alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun ma'lam ma'lumatun. Nah, kan merubah-rubah melahirkan kata. Makanya inna sarfa ummuhu wan nahwa abuhu. Ya. Ya gampang gitu. Baik, sekarang lam yakun. Contohnya coba pakai lam fi'il mudhari'. Berarti yang di nomor 1-kan itu adalah ilmu sorofnya, Pak ya? Kalau ditanya, ya kalau kita ditanya oleh seorang profesor, ya jawab secara ilmiah. Yang paling penting dalam bahasa Arab itu nahu atau sorof? Dua-duanya, Pak. Enggak, saya tanya dulu yang paling pentingnya dulu. Sorof. Kalau nahu mau pakai Allahu, Allahi tidak berubah menjadi berhala. Tetap aja Allah gitu. Al-muslimun, al-muslimin tetap aja orang-orang muslim. Walaupun beda-beda bunyi. Al-madrasati, al-madrasata, al-madrasatin, al-madaris dia juga sekolah. Itu maksudnya, Pak. Ya. Jadi sorof itu esensi dalam bahasa. Kalau nahu salah pun orang bisa paham. Ya, salah pun. Ya, walaupun salah, innal muslimun apa innal muslimin? Kalau kita baca yang benar. Innal muslimin. Muslimin, Pak. Innal muslimun. Innal muslimin. Muslimin. Yang benar itu innal muslimin. Muslimina. Harus mansub. Kalau ada orang baca innal muslimun, apakah merubah makna dari muslim? Merubah enggak? Enggak. Tidak. Nah ini maksudnya. Jadi nahu itu orang Arab itu paling benci sama nahu katanya. Ya salam. Iya, orang Arab itu tanya ente sama orang Arab, tahu enggak waladan? Itu enggak tahu itu, kecuali udah mahasiswa waladan. Oh. Ya, orang Arab nyebut dua itu selalu dengan ya, waladain, yaumin, syahrin, zaujin. Padahal ada zaujani. Ada jauh. Asrif ya. Iya, padahal ada marfu, ada Mansub. Sekarang orang Arab nyebut orang-orang muslim selalu mansub, Pak. Muslimin. Nah, baru setelah mereka belajar di SMP atau di sanawiyah, oh, ada muslimun ya. Itu Marfu bil waw katanya. Marfu bil waw. Kalau orang ayahmu, pasti orang Arab abak. Aina abak. Padahal ada abuka, ada abika, ada abak. Ini artinya secara ilmiah, kalau toh nahu itu salah, ya,
belum tentu merubah makna. Tetapi kata ahli, nahu itu membantu orang untuk memahami teks. Misalnya, innama yasyallah min ibadil ulama. Mana fa'ilnya itu? Yang takut itu siapa? Ulama. Ya, makanya bacanya ulama. Ya? Ulama. Karena yang takut ulama. Sekarang saya rubah bacanya. Innama yasyallahu min ibadil ulama. Siapa yang takut? Hu ya Pak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Berarti Allah yang takut. Ulama yang takut. Enggak Allah. Allah ya benar ya Allah ya. Yang fa'ilnya Allah. Nah, ayat inilah yang mendorong Khalifah Umar ibn Khattab untuk memanggil salah seorang ahli bahasa di zaman Umar ibn Khattab namanya Abu Ali, suruh membukukan nahu karena ada orang Arab aki-aki ya udah tua baca innama yasyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya Allah itu hanya takut kepada ulama. Nah, Umar itu mendengar seseorang baca begitu, langsung dia bangkit, langsung dia memanggil seorang ulama. Waktu itu namanya Abul Asad Ad-Du'ali, dipanggil ke istananya supaya membukukan nahu alias Quran. Ya, ini akibat dari kesalahan itu. Makanya sebetulnya nahu itu hanya membantu. Sorop esensi. Coba pembaca dengan bacaan, beda enggak? Beda. Ana uhibul Qori'ah, saya senang kepada Qori'ah. Ya? Qori'ahnya. Ya, Qori'ahnya. Tapi ana uhibbu qiraah, aku senang baca. Ya. Mudarrisah dengan madrasah, beda enggak? Beda. Nah, sekarang darsun dengan mudarris. Beda. Nah, inilah artinya bahwa sorop itu sangat esensi, sangat penting ya. Karena berubah kata, berubah makna. Tapi kalau nahu, ilmun ilmin tak berubah. Ilmu juga kok. Oh, gitu ya. Innamal ilmi asasul, sama saja ilmu, Pak. Innamal mu'minina ikhwatun, sama saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tetapi sekali lagi etika bangsa Arab, etika bahasa Arab harus diikuti, Pak. Kalau nggak diikuti kacau nanti pemahaman ilmu. Ya seperti tadi, ya Allah hanya takut kepada ulama. Ya kan? Ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan kepada Nabi Yakub, salah ilmunya itu. Lalu kita baca idz wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub, salah. Secara ilmiah salah dan orang itu tidak mengerti hukum Islam. Padahal Quran mengatakan idz wassa Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Yakub itu ngikut ke Ibrahim, berarti Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya, Pak. Bukan Ibrahim berwasiat kepada Yakub. Hati-hati baca Quran. Ini terutama ustadz-ustadz itu, kalau baca Qurannya salah bisa diturunkan dari podium, Pak. Ustadz Dirga. Iya. Di Banten itu bukan nama kiainya, menurut cerita nih. Saya juga dengar aja dari seorang mubalik. Di Banten itu, ini kebetulan mubaliknya orang Banten. Ya, di Banten itu kalau ada qori, kalau ada khotib salah membaca mukodimahnya, itu suruh turun bukan oleh kiainya katanya, oleh santrinya. Waduh. Ya Allah. Misalnya ada la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salah benar tuh orang baca. Salah. Ya itu yang suruh turun tuh begitu nanti. Ya. Lain itu tidak panjang.
Lain syakartum. Ya, karena lamnya lam Taukid. taukid. Wala saufa yarda. Salah betul? Salah. Salah. Akan diturunkan. Bukan diturunkan, Dirga. Nggak akan diundang lagi suruh jadi imam taraweh hente. Kalau salah baca Quran. Misalnya Dirga baca taraweh, lalu baca surat Fatihah, lalu sambung kepada Al-Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Salah betul bacaan. Salah. Di mana salahnya? Al-hakum. Al-hakumnya. Tidak boleh diwasol. Boleh wasal itu. Karena itulah namanya hamzah qat'i. Departemen Agama ada hamzah qat'inya enggak, Ibu Patris? Quran kita, Quran Departemen Agama lah. Hamzah qat'nya ditulis enggak? Enggak ada kan? Tidak ada. Ya. Jannatin al-fafa apa jannatil fafa dibaca? Jannatin al-fafa. Jannatin. Iya, itu bagi yang ngerti. Tapi kalau ada orang yang cepat dikira al-qamariyah jannatil fafa. Tapi juga ada yang Bisa bilang terjadi. ini Pak, apa sih kayak ada yang bacaan selain qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu cuma hanya itu doang ya Pak ya, ataupun wajannatinil alfafa gitu. Enggak, Itu lain tergantung itunya bab. wasal apa itu. Yang lagi Bukan masalah bab, Dirga. Kata. Jadi menganalogikan pertanyaannya keliru. Oke, kita berbicara hamzah wasol, hamzah qat'i. Kalau tadi Wasol ya. lain babnya. Wasol. Kita berbicara hamzah wasol, hamzah qat'i. Yang saya tanya tadi sama Ibu Zafir, Ibu Patri, Quran Depak alias Quran standar Indonesia tidak menulis hamzah qat'i secara ilmiah. Secara ilmiah itu disalahkan oleh ulama-ulama Timur Tengah. Kenapa gitu? Karena tadi kasusnya ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ilhakumut takasur. Emang al-qamariyah? Kan bukan. Ini ya. Ya. Itu namanya hamzah qat'i. Coba buka Quran luar negeri. Baik dari Mesir, dari Saudi, hamzah qat'i wajib ditulis. Ya. Iqra tidak ditulis. Bismi tidak. Ya. Wal akram, nah ditulis A-nya. Ustaz, kalau bismillah dengan Fatihah bisa dipasal nggak, Ustaz? Gimana? Bismillah, baca basmalah dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ditanya apanya? Bacaan basmalah dengan Fatihah bisa dipasal enggak gitu. Ini kalau tadi bismillah dengan al-hakumut kan enggak bisa. Saya pikir mau baca bismillah itu hamzah qat'i apa hamzah wasol itu dulu dah mestinya. Oh. Bismi itu hamzah wasol apa hamzah qat'i? Hamzah qat'i. Gimana sih? Hamzah wasol. Kata ismun dalam dunia bahasa Arab hanya ada 5 kata benda. Ada 5 kata benda yang hamzahnya wasol. Dalam dunia bahasa Arab 1 ismun, 2 hari Senin, 2 istri, anak. Nah, itu hamzah wasol. Tolong catat. Ya, hamzah wasol ya dalam bahasa Arab hamzah wasol. Nama-nama khusus 1 ismun, 2 hari Senin, atau 2, 3 istri atau perempuan,
Ya. Zaujain. Keempat, ibnun, anak artinya ibnun. Ya. Yang kelima, umruun artinya some person, seseorang. Nah, itu hamzah Wasol. Nanti saya kirim supaya hafal karena orang baca Quran kalau nggak hafal nanti akan salah terus. Ya. Iya. Gitu ya. Nah, tadi Pak Muslim baca ya. Semua kata itu bisa diwasol, Pak. Ya. Makanya banyak orang salah cara azan, salah cara qomat, banyak yang salah. Misalnya qad qomatis shalah, salah itu azan atau qomat. Coba sambung. Qad qomatis sholatu, qad qomatis shalah. Sambung. Qad qomatis sholatu, qad qomatis shalah. Jadi pakai ta. Jangan diberhentikan. Nah, ini sistem wasol. Sistem wasol, Pak. Coba hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah diwasol coba supaya cepat komatnya. Hayya 'alas sholatu, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Gitu kan? Baik, ya. Kalau santri akan tahu, tapi di masyarakat kita, masjid-masjid, musola-musola itu banyak salah. Maaf aja, di masjid-masjid besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah betul, Pak, azan itu. Allahu Akbar Allah. Iya, berarti salah tadi yang saya ucapkan tadi. Iya. Ini yang benar. Diwasol. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Baru yang kedua sukun Pak, karena ada juga wakaf. yang panjangin, Pak. Misalnya Allahu Akbar gitu, Pak, ada. Ya, itu lebih salah itu. Lagi. Akbar gitu. Itu lebih salah. Iya. Barullah. Allahu Akbar gitu. Padahal salah itu, ya, Pak. Ya itulah. Itu Enggak, kita berbicara wasol nih. Cara baca mewasol pertanyaan Pak Muslim tadi. Ya. Basmalah dengan hamdalah harus disambung. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salah itu aja. Oh, itu. Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, begitu. Nah, ya. Coba nanti masing-masing dengerin orang azan dan qomat di masjid dan musola masing-masing. Itu bener apa enggak? Kebanyakan salah, Ustaz. Nah, itu kasih tahu, Pak. Kalau Pak Muslim ketua masjid, tatar itu calon muazin dan calon bilal harus ditatar, Pak. Tidak boleh kita membiarkan sesuatu yang salah. Itu kalau bahasa pesantren, Anda sebagai muslim jangan mewariskan sesuatu yang salah. Ya, itu bahasa fikih, Pak. Janganlah kamu mewariskan sesuatu yang salah sekecil apapun. Ya. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Nah gitu. Tapi kalau ada orang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, salah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Begitu. Tapi kalau ada orang qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, salah itu. Salah semua. Ya. Itu baru tahu. Alasannya salah tadi. Kecuali kalau tidak ada orang Arab mewakaf begitu, Pak. Enggak ada orang baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Enggak ada, pasti baca qul huwallahu ahadunillahus samad. Gitu. Itu kalau disambung, Ustaz. Kalau nggak disambung? Kalau dia nggak disambung napas. Kalau nggak disambung harus napas. Kalau nggak napas salah baca Quran. Iya. Itu rumusnya. Baca muqaddimah tajwid. Sekecil apapun ilmu tajwid, dalam pelajaran awal itu ada etika itu. Ya. Jadi kalau kita mau mewakaf
Kul huwallah. Waqaflah. Napaslah. Berhenti. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu kalau waqaf. Al-Qari'ah. Nafas. Al-Qari'ah. Nafas. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Nafas. Tapi kalau enggak nafas, salah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Nah, salah. Mal-Qari'ah. Iya, jadi kalau di wasol tanpa nafas apa adanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi imam yang 20 itu umumnya di wasol. Mungkin Fatihah itu 3 napas atau 4 napas. Maksudnya apa? Maksudnya supaya jangan terlalu lama. Oh iya, kalau lama ditinggal jamaahnya. Nah, iya, tinggal kabur kan? Benar. Itu etika. Itu cara orang baca. Makanya kalau masjid Pak Muslihin misalnya masjid besar di satu desa misalnya, kalau mau Ramadan sebaiknya mengadakan pelatihan imam untuk 8 dan 20. Undanglah ustadz yang ngerti. Kalau 20 cara bacanya begini. Ya, kalau 8 begini, itu baru ada kemajuan. Iya. Ini mah dari zaman Ustadz Dirga, Pak. Ya. Ya, ini mah dari zaman kuda ngigit kerupuk sampai ngigit besi. Ya, sholat tarawehnya acak-acakan terus. Iya, apalagi yang 7 menit, Pak. Ya. Yang tarawih 7 menit. Kadang-kadang ada gini, Tad. Bismillahirrahmanirrahim milham, apa? Milham ya. Salah ya, Tad. Betul. Bismillahirrahmanirrahim milham. Kado. Betul. Ya baca apa adanya. Kalau di wasal apa adanya? Apa adanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 1 nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3. Ya, 3 nafas kan? Iya. 3 nafas. Iya, hati-hati. Ya udah ini nanti datang ke rumah saya lah kalau mau baca Quran yang baik. Dekat udah. Malah saya sendiri pernah ke rumahnya. Ya udah, kembali ke bab mudhore ini ngaco ini kemana-mana jadinya lama ini. Apa Ustaz? Tapi jadi tahu Ustaz. Iya penting. Kan penting sholat ini. Iya. Nanti saya kirim babnya bab Hamzah ya. Bab Hamzah itu cara membaca kalau Hamzah qot'i di awal di tengah dibaca. Qot'i di awal di tengah dibaca. Dan angka 4-nya seperti angka 4-nya ditulis. Sedangkan Hamzah wasol adalah Hamzah yang berbentuk alif. Adanya di awal kata. Ya, adanya di awal kata. Hamzah qot'i wasl itu ada di awal kata, bukan di tengah. Lalu awal ya. Di awal kata. Kalau wasol di awal dibaca, tapi kalau di tengah di linking. Linking itu disambung. Wasol dilesapkan. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Nah. Kalau dari bismillah ke Al-Qari'ah Ustaz? Iya, itu diwasol karena alnya hamzahnya hamzah wasol. Tapi kalau dengan alha tidak boleh diwasol karena hamzahnya hamzah qot'i. Ya nanti saya kirimlah di WA.
Ya, wasol itu di mana, koti di mana? Cukup 5 menit belajar, nggak usah. Yang belajar hamzah wasol, kayak hamzah qot'i masih bingung. Hamzah wasol. Hamzah qot'i itu hamzah di awal yang ditulis angka 4-nya. Nama orang semuanya pasti Ahmad, Amerika, Usturolia, Uruba, Ikrimah, ya kan? Ilya, Abimadi, Ilyas, semua itu hamzah qot'i itu. Amerika, ya. Wamrika apa wa Amerika? Wa Amerika. Australia apa wa Usturolia? Wa Usturolia. Ahmad Wakbar apa Ahmad wa Akbar? Ahmad wa Akbar. Ya itu. Ya, itu namanya hamzah qot. Hamzah wasol bisa dihitung sama jari. Ya udah nanti saya kirim di WA. Hamzah wasol itu adanya di semua fiil amr 3, 5, 6. Fiil amr 3, 5, 6. Apa? Fiil amr, wasol, fiil amr. Hamzah wasol adanya 1 di fiil amr 3, 5, 6. 3, 5. Ya. Yang kedua fiil madi 5, 6. Ya, nanti saya kirim aja lah. Nanti saya kirim di Nah, contohnya WA. ya Pak, sama contohnya Pak, biar nggak bingung. Iya, ya coba aja Ibu baca Robik rekamannya. Firly. Coba Robik Bu. Firly itu ada 7 itu. Santai. Firly, Warhamni. Wajeburni, Wajbur. Ya nanti saya WA. Nanti saya WA aja lah. Oke. Ya, Tafadhol. Baik, yang kedua fa sababiyah. Ini sulit, Pak. Jangan dianggap enteng ya. Fa sababiyah itu ya sebetulnya didahului oleh an juga. Saya tidak takut kepada saudara, maka saya tak lari apa lari? Tidak lari. Nah itu. Jadi Pak Sababiyah itu sebab. Jadi tergantung sebab. Saya kemarin tidak masuk Ustadz. Maka saya paham apa maka tidak paham? Tidak paham. Nah, di situ tidak perlu adalah lam adhul fa'afhama itu. Lam aqra hadzal babu fa'afhama ya. Ya, jadi tergantung sebab. Saya nggak masuk Ustadz kemarin, maka saya tidak mengerjakan PR. Lam adhul fa'amalal wajib. Bukan aku tidak masuk maka aku ngerjakan. Tidak, di situ tergantung sebab. Jangan tinggalkan rumah ini. Jangan tinggalkan maka. Ya. Perhatikan. Nah, coba lihat. Ini Pak Sababiyah itu sulit, Ibu. Maka dalam buku-buku itu jarang dipakai. Tapi di Quran banyak. Ya. Di Quran banyak. Ya. Contoh, coba Pak Sababiyah. Lam akro hadzal baba fa'afhama. Coba Indonesiakan, coba. Aku belum baca bab ini, maka saya nggak paham. Aku tidak paham. Baik, enggaknya ada la-nya enggak di situ? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu sebabnya, makanya karena sebabnya tidak, ya, sebabnya kan enggak baca, maka akibatnya tidak paham. Tidak paham. Itu. Anak itu tidak takut kepada orang itu, maka dia tak lari. Lam yakhshar rajulu, lam yakhshal waladu ar-rajula fayajriya. Maka dia tidak lari, bukan maka dia lari. Itu ada di dalam sejarah begini, itu disebut dalam sejarah. Jadi di zaman Umar Ibnul Khattab dan beberapa sahabat jalan-jalan sidak. Ya, jalan
di suatu kampung ada anak sekitar 5 anak kecil, anak bermain. Lalu Umar lewat, yang lainnya 4 itu lari semua. Hanya 1 yang nggak lari. Lalu ditanya oleh Umar, "Nak, kenapa kau tak lari?" Lalu dia bilang, "Aku tidak takut kepada tuan-tuan, maka aku tak lari." Nah, ini disebut dalam sejarah, orang itu akhirnya diambil mantu. Karena saking cerdasnya orang itu. Yang lainnya penakut pada lari, tapi ada anak ini namanya, saya lupa apa Ibnu Hashim atau siapa gitu ya. Ini nggak lari anak itu. Yes. Nah, lalu dinilai oleh Umar Ibnul Khattab, ini anak cerdas. Ini anak pandai. Ya, yang lainnya kabur semua kok ada orang lewat. Tapi ini 1 gagah. Tapi tidaklah. Lalu ditanya, "Lima dalam tajriya walad?" Ya, "Lam akhab fa ajriya." Nah, jadi Pak itu tergantung sebab. Saya tidak melempar burung itu, maka dia terbang apa tak terbang? Tak terbang. Ya. Saya tidak membaca buku cerita ini, maka saya paham apa tidak paham? Tidak paham. Itu. Ya. Nah, ini sababiah. Ini agak krusial, agak susah, ya, agak susah. Coba, janganlah kamu pergi, maka kamu akan terlambat menjemput tamu. Janganlah pergi, nanti kamu terlambat. Jangan kamu pergi, maka kamu tidak terlambat apa terlambat? Tidak terlambat. Terlambat. Pergi. Jangan pergi, nanti kamu Terlambat. Terlambat. Ya, terlambat sebabnya kan jangan ya. Nah, yang ketiga, wau udah dulu ada wau ma'ah. Kalau wau ma'ah itu maf'ul gitu ya. Kalau wau ma'ah disebut maf'ul. Dulu maf'ul ada berapa dulu? Kita belajar tentang maf'ul. Ada 5 ya, Pak. Ada 5. Yang terlahir maf'ul ma'ah. Nah, maf'ul ma'ah itu wau bersama. Saya belajar bersama saudaramu di pondok. Saya belajar bersama saudaramu. Ana ata'allamu wa akhoka. Pergilah kamu bersama suamimu. Itu namanya maf'ul ma'ah. Kalau wau ma'iyah adalah wau yang masuk fi'il mudhari. Coba, janganlah kamu menyuruh orang sholat jamaah. Bersama itu kamu sholat sendiri di rumah. Nah, itu dia. Atau sedangkan lah bahasa Indonesianya. Kamu sholat sendiri. Iya. Jangan kamu menyuruh orang sholat jamaah di masjid. Sedangkan kamu sholat sendiri di rumah, tidak pergi. La ta'mur an-nasa lil jamaah wa tusalliya fil bait. Nah, paham ini? Nah, ya. Coba baca syair di bawah nih. Ada syair bukan? Ada. Coba. Contoh yang kedua, janganlah kamu nyuruh orang, kamu sendiri gak peduli terhadap dirimu. Apa tuh? La ta'muru ahadan bil la ta'mur sukunkan. La ta'mur ahadan bil amali wa tuhmala nafsik. Wa tuhmila. Gimana tuh mala? Wa tuhmila nafsik. Nafsaka. Tuhmil itu artinya mengabaikan. Coba Indonesiakan. Janganlah kamu menyuruh seseorang untuk bekerja, sedangkan kamu sendiri meremehkan diri kamu.
La ta'mur. La ta'mur ahadan bil amal. La ta'mur ahadan bil amali wa tuhmila nafsak. Tuhmila ya. Dah. Tuhmila nafsaka. Iya, wow bersama atau sedang bahasa Indonesianya. Nanti ada syair. Nanti ada syair. Kok mana ya? Saya menulis ada syair. La tana'an hulukin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza amilta azimu. Kok nggak ada nih contohnya? Baik, sudah yang terakhir. Ada bahasa Arab au dan illa. Nah ini yang jarang sekali dipakai nih. Yang keempat, au yang maknanya sampai ke. Au. Coba dengarkanlah. Misalnya, dengarkanlah nasihat dokter sampai penyakit kamu sembuh. Itu au itu. Isma' nasihatal tabib au tushfa minal marad au tasihha minal marad. Au itu sampai artinya. Ya, au itu jangan atau Sampai. Coba dengarkanlah nasihat ayah dan ibumu sampai kamu besar. Isma' nasihatal walidain aw takuna kabiran sampai kamu tua. Aw takuna kabiran. Coba contoh. Ayah mengatakan bukalah pintu sampai para undangan hadir. Coba gimana? Qala abu. Qala ab. Iftahil bab. Yahdural mad'un. Yahdural mad'un. Sampai itu artinya. Awan, asalnya awan gitu. Au yahdur. Bukalah pintu ya sampai para tamu hadir. Iftahul baba au Tahil yahduru. bab, bacanya salah terus Dirga, ente gimana sih? Iftah al babu ya. Iftahul babi. Iftahul bab. Babi baba itu kan. Jangan mikir, baca kalau masih mikir nggak bisa Dirga. Bab ya, karena fil amr ya Pak. Kalau fil amr tuh disukunkan. Kalau maf'ul tuh dibaca fathah gitu aja. Iftahal baba. Ya, ibtaha bacanya kacau, lebih kacau bacanya. Iftahul bab. Iftahul baba. Iftahul. Mana bacanya iftahul? Iftahil baba. Itu kan fil amr satu. Ibtaha, ibtahu, ibtahi, ibtaha, iftahna Dirga. Iftah. Kalau disambung di kasroh iftahil bab. Dia bilang apa? Iftahil baba au yahdurul mad'un. Kamu udah bayar belum? Dirga jangan baba. Bukalah pintu ini, bukalah pintu sampai para tamu tiba. Tuh. Lantusfa minal marad, kamu tidak akan sembuh dari penyakit sampai kamu mengikuti nasihat dokter. Coba baca. Lantusfa minal marodi au tattabi'a nasihatat tabib. Coba i'rab. Siapa yang bisa ng'i'rab? Lan harfu nasbin. Lantus faha. Ya. Harfu nasbin. Siapa bisa ng'i'rab? Lan harfu nasbin mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Tusfa fil mudhari'. Fil mudhari binasab. Mansubun. Bi aman. Walamatu nasbihi. Fathatun. Muqaddaratun. Alal
Alal alif. Alal alif. Wal fa'il. Wal fa'il. Doma. Wal fa'il. Fa'il wa alamatu Domirun mustatirun takdiruhu anta. Aduh, panjang banget. tapi huruf anta. Ya, ini ngi'rob itu sebetulnya sesuatu yang sia-sia bagi orang yang pinter. Sia-sia ngapain ngabisin umur katanya gitu. Iya kan tua. Ya udah tuswa itu engkau kok. Supaya Iya, jangan tuswa diterjemahkan, supaya jangan diterjemahkan dia, maka fa'ilnya engkau di situ. Domir Engkau. ada enggak? Antanya di situ ada enggak? Enggak Nggak ada. ada. Enggak ada, tersimpan. Namanya Mustatir. takdiruhu hiya apa anta? Anta. Anta kalau hiya kan dia. Takdirnya anta gitu. Anta. Jangan hiya. Karena engkau. Terus min harfu jar Jarin. dari mabniun alas sukun. sukun. Al-marodi Al-marodi itu Majrurun wa Majrurun. alamatu jarrihi. jarin. walamatu jarrihi Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun zahiratun fi akhirihi. fi akhirih. Nah, itu namanya menganalisa begitu. Ao harfu nasbin. Nah, gitu. Ao Nasbin. Ao nasbin. sukun. Tattabi'a Fi'il mudhari. fil mudhari' Fi'il mudhari mansubun mansubun walamatu wa nasbihi alamatu nasbihi fathatun zahiratun zahiratun fi akhirihi. fi akhirih. Wal fa'il domirun Anta. mustatirun takdiruhu Anta. anta. Iya, nasihata Aduh. nasihata Nasihata. Ternyata itu nasihata Ya Pak. nasihata Hal ya. maf'ul. Gimana kok hal tadi Pak? Fathah ya Pak. Fathah. Maf'ul bih wa alamatu nasbuhu mansubun. Gimana walamatun nasbi mansub? Fathah. Wa ala fathah takdiru. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi fi akhirih. wa huwa mudhaf Wa mudhaf. at-tabibi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Wa alamatu jarrihi jarrihi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Coba i'rab, coba kalau udah bisa ng'i'rab gini, kalau udah bisa ng'i'rab begini menganalisanya. Ini kan menganalisa sebetulnya. Menganalisa. Lan harfu nasbin. Tusba fi'il mudhari mansubun bi abilan walamatu fathatun muqaddaratun. Muqaddarah tuh karena tidak zahir. Wal fa'il dhamirun takdiruhu Anta. min Kapunjar. Mujarin. al-marodi Kafuna. Dari al-marodi apa tadi nih? majrur Majrur. dijarkan bahasa Melayunya oleh Rotin. tanda ujungnya kasroh gitu kan Kasroh. bahasa Indonesia kan. Ao harfu nasbin Harfu nasbin. tatabia fi'il mudhari mansub wa alamatut fathatun Fatun wal fa'il Anta. Mir'an nasihata maf'ul bi nasbin maf'ul bihi. mudhaf. Ya, mudhaf itu belakangan. Mudhaf itu sekunder. Yang esensi adalah maf'ul bihi. Ya, yang esensi itu maf'ul bihi. Esensinya maf'ul bihi.
Adapun mudhaf ilaih nggak disebut juga ora opo-opo. Betul lah. Sekunder. Lah iya, misalnya Iwan Azizi itu guru. Kalau dia wali kelas, ya sekundernya, yang jelas gurunya dia. Ya. Sifat sekunder dalam nahu, ya, karena dia itu tidak pernah berdiri sendiri. Apa? Yang tidak pernah berdiri sendiri dalam i'rab apa saja selain mudhaf? Naat. Tuh, 2. Ma'tuf. Ya, ma'tuf, betul. 3. Hal. Badal. Ya. Hal berdiri dia. Hal kan gitu. Ya. Hal itu berdiri sendiri dia. Ya. Coba. Kemarin apa ya, lupa. Akra'u jalisan. Jalisan itu esensi. Ya, dia hal di situ. Yang duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Iya. Aku baca Quran dalam keadaan duduk. Coba, aku baca Quran itu hal. Aqra'ul Quran jalisan. Jalisan. Tapi kalau naat kan ar-rajulu sholihu yanjahu. Ya. Ar-rajulu mubtada itu. Wa huwa man'ut. As-sholih naat. Nah, najihun khobar. Ya. As-sayyid Ali musafir. As-sayyid mubtada wa huwa mubdal minhu. Ya. Ali badal. Nah, gitu. Ali badal. Gitu. Ali badal. Musafirun khobar. Musafirun khobar. Baik, udah coba iqra'il ayat an-nasibah lil mudhari. Coba bacalah ayat bukan ayat, ungkapan ya. Ada ayat, ada bukan ayat. Coba ungkapan coba. Ungkapan-ungkapan berikut dengan benar, pahami, kemudian sebutkan nasibahnya. Sebutkan faktor nasabnya. Fadhol. Ibu Pak Haji Muslihin dulu. Pak Haji Muslihin. Vienna, pi Tegal apa pi Banten Pak Haji Muslihin? Aina antum alan Pak Haji Muslihin? Ada ikhwan. Iftahi mikrofon. Ayo, Iftah. Fadhol. Ayo Pak Haji Muslihin, maka Nasupianu. Unmute dulu, Pak. Unmute. Nah, Unmute. Pak Musli, buka. Buka dulu mic-nya. Mic-nya buka. Unmute ya, oke ya. Di depan saya nampak semua dari Dirga, terus Ibu Adriati, Ibu Nur Hasanah, Ibu Mutia. Ya doang. Halaman berapa nih? Halaman berapa nih? Iya, Halaman 36, Pak. Iya, salam. Maka Nasufyanu, ayo Pak Haji Muslihin. Maka Nasufyanu liyaghdhiba ikhwanihi. Liyaghdhiba ngala ikhwanahu. Ikhwanihi. Kan ada ala. Oh, baik. Gitu ya. Iya. Faktor nasabnya ulang. Makana Sofyanu liyaghdhiba ngala ikhwanihi. Ghadiba yaghdabu artinya marah. Liyaghdoba. Liyaghdiba. Iya, lagdob ya. Layahdob. Jangan marah. Indonesia kan. Lah. Tanya dulu. Huruf nasabnya mana? Yang menasobkannya apa? Yaitu layahdob. Ya. Li. Lam. Di mana, Li? Bukan Li. Apa namanya? Ikhwani. Namanya apa? Li itu tadi atas tadi. Namanya, sebutkan namanya, huruf nasabnya namanya apa? Lam juhud. Lamul Juhud.
Nanti kan ada lamul juhud, ada lamul taklil, ada lamul amr. Kan banyak lam itu dalam kajian bahasa. Lamul juhud. Dari mana tahu? Dari mana tahu lamul juhud? Dari mana tahu? Dari linya memakannya. Dari makanannya. Didahului oleh makanan. Terakhir, Indonesiakan dengan baik. Bahasa Indonesianya apa kira-kira? Makanan. Kenapa Sofyan marah? Sofyan marah kepada temannya. Pada temannya. Lah, kenapa Sofyan marah kepada temannya? Dari mana? Siapa yang ngajarin? Tidakkah Sufyan memarahi kepada saudaranya? Gitu maksudnya sih. Memarahi kepada saudaranya. Coba primbonnya dibuka. Supaya jangan ngawur. Primbonnya dibuka. Lamu talil itu bahasa Indonesianya opo gitu loh. Sofyan sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Primbonnya kan sumpah. Si Sufyan sekali-kali tidak akan bendu kepada kawan-kawannya. Sekali-kali tidak akan benci kepada kawan-kawannya. Demi Allah. Itu kalau mau mantap kan. Demi Allah. Sufyan tuh nggak akan marah karena dia orangnya kalem. Nah gitu. Maka Sufyan liyaghdaba ala ikhwanihi. Sekali-kali si Sufyan tidak akan marah. Tayyib. Itu lamul juhud. Nomor 2. Coba. Buning. Coba nomor 2. Lam yakunit tulabu. Lam yakunil tulabul mutahallikuna liyuhalikul muwaida. Mengingkari. Menyalahi. Mengingkari. Muwaida ya. Muwaida artinya janji. Para pelajar. Ya, para pelajar yang baik. Para pelajar yang baik tidak sepatutnya mengingkari kepada mukhalifu. Janji. Mengingkari janji kepada muwaid. Janjinya. Mengingkari janji. Para pelajar yang baik. Para pelajar yang berakhlak. Para pelajar yang berakhlak tidak sepatutnya mengingkari janjinya. Boleh. Bagus. Terjemahannya tidak sepatutnya boleh. Boleh. Bagus. Terjemahannya tidak sepatutnya atau tidak akan gitu. Ya. Para siswa yang baik, para siswa yang berakhlak mulia, sekali-kali tidak akan mengingkari janji mereka. Itu. Tidak sebelah layaknya, boleh. Makanal mu'minuna liyaghfiru. Boleh tuh di Quran kan? Tidak selayaknya orang-orang mukmin lari dari medan perang. Ya kan? Baik, bagus. Lamul juhud. Baik, la ta'muru. Janganlah kalian menyuruh kawan-kawan kalian untuk bicara bahasa Arab. Sedangkan kamu sendiri berbicara bahasa Indonesia. Gitu kira-kira Indonesianya tuh. Bu Ani, enak Bu Ani tuh. Bu Ani tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La ta'muru asdiqaika bikalami arabiyati wa tatakallama bil Indonesia. Iya, terjemi ilal Indonesia. Janganlah sekali-kali kamu. Enggak, jangan ada sekali-kalinya, itu cukup janganlah kalian, gitu aja. Karena itu lahnya lah. Janganlah kalian menyuruh kawan-kawanmu berbicara bahasa Arab sedangkan kamu sendiri berbicara bahasa Indonesia. Baik, bersama itu kan asalnya begitu. Bersama itu kamu sendiri bahasa Indonesia. Itu di mana Bu Ani yang begitu tuh? Ini bahasa saya dulu tahun 75 itu di pondok begitu. Jadi kalau ada yang ngomong bahasa Indonesia di sumur atau di lapangan itu dicatat oleh spionis. Ya, dipanggil pada maghrib ke mahkamah bahasa. Ikhwan Azizi, anta tatakallam bahasa Sunda. Di sumur Sunda, aing teu nyaho. Ya, jadi aing teu nyaho, dang aing mah teu nyaho.
Ya, ada kawan saya, dia pernah masuk lembaga Iwan Azizi, bicara bahasa Sunda, ungkapannya aing teu nyaho. Pada jam 4:15 menit, tempatnya di Sumur Bu Tumingan. Udah, saya nggak bisa ngingkari, ya udah. Besoknya saya dihukum. Suruh bikin insya 1 halaman, diserahkan hukumannya nulis insya, bukan dijemur. Hukumannya suruh nulis it. Nah, itu bahasa dulu Bu Ani itu bahasa dulu. Baik, janganlah kalian menyuruh teman-teman, janganlah kamu menyuruh teman kamu untuk bicara bahasa sedangkan kamu. Baik, la ta'mur akhaka bisidqi wa takdziba. Nah, wawunya ma'iyah lagi nih. Akhaka, fadhal. Min hadza. Aina Bu? Ya. Bu Nur Hasana, silakan Bu. Aina Bu Nur? Ya. Betul Bu Nur. Nanti pindah ke Bu Sinta nih. Nanti setelah Bu Nur, Bu Sinta ya. La ta'mur akhaka bisidqi wa takdziba. Iya. Jangan engkau menyuruh saudara laki-laki kamu dengan untuk berbuat jujur. Bohong. Sedangkan engkau sendiri berdusta. Maksudnya dia nyuruh bohong gitu Pak. Iya, coba Bu Nur, coba i'rab Ibu Nur, coba la harfu nahi. Coba. La harfu nahi, ta'mur, fi'il amr. Fi'il mudhari dong. Fi'il mudhari. La ta'mur akhaka. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Majzumun. Bila nahiyah. Ya, bila nahiyah. Akhaka. Walamatu. Jazmihi. Sukun. Wal fa'il. Anta. Domirun. Mustatir. Taqdiruhu anta. Iya. Taqdiruhu anta. Ahoka. Maf'ul bih. Iya. Mansubun. Bil fathah. Alif. Oh, bil alif. Oh ya, akho alif. Li'annahu, karena Li'annahu mansub. Fi'il 5, isim 5. Ya. Li'annahu ismul khamsah. Asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf. Kaknya mudhaf ilaih. Domirun dulu. Domirun mustatir. Muttasil, nempel. Mabniun ala fathah. Bahwa kedudukannya sebetulnya dia mudhaf ilaih. Bisidqi mudhaf ilaih ya Pak. Jar majrur. Bi harfu jarin. Terus asidqi majrur. Ya. Walamatu jarrihi. Walamul jarihi kasrotun. Wa'nya ma'i. Wau ma'iyah. Menasobkan wau ma'iyah itu. Terus takdziba ilmudore. Ya. Mansubun. Bi wau. Alamatu nasbihi. Fathatun. Masih bingung Pak kalau itu irob. Ya, ngirob tuh menganalisa. Iya kadang. Ya gimana ya, kadang ingat kadang enggak Pak. Iya. Ntar ingat juga. Nah, itu ngirob ya orang modern. Kalau orang klasik, takdziba mansubun bi'an mudmarotan ba'da wau. Nah. Oh kan an takdziba ya. Asalnya wa an takdziba katanya gitu. Kata orang terdahulu begitu.
Cuman itu kata orang modern rumit. Maka langsung saja mansubun biwau wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhiri. Boleh belajar dikit-dikit. Allahu alim, Allah mubtada marfu wa alamat dhammatun dhahiratun. Qadirun khobar mubtada marfu wa alamat dhammatun dhahiratun. Nah, ini i'rab kan? I'rab tuh begini. Pak Haji Solihin, i'rab itu sebetulnya yang paling efektif begini. Misalnya la ta'mur akhoka, langsung saja akhoka maf'ul gitu aja. Ya, akhoka maf'ul. La ta'muru asdiqo'a maf'ul, nggak usah disebut alamat-alamat lah. Ya. Kepanjangan. Kalau ngi'rob atau bahasa kita sama menganalisis kedudukan kata dalam kalimat. Saya membaca buku objek penderita. Sayanya subjek. Pada jam keterangan waktu, ya, keterangan waktu. Ya. Iya. Anak yang baik itu sukses. Anak adalah subjek. Diikuti yang baik sifat, sukses predikat. Nah, ya. Cuman bahasa Arab itu ada tanwin. Ada tanda-tanda, Pak. Tidak ada bahasa di dunia yang punya tanda, Pak. Enggak ada. Iya. Ada bahasa Arab doang. Iya, makanya di situ alhamdulillah tandanya domah itu. Yang alhamdulillah tandanya fathah itu. Ya, kapan tandanya domah? Kalau subjek, misalnya kalau subjek. Kapan tandanya fathah? Kalau objek. Kapan tandanya kasroh? Kalau ada huruf jar. Atau zor atau mengikut itu, atau mudhof ilaih itu istilah cara menganalisa. Ya, cara menganalisa. Mengapa demikian? Karena bahasa Arab itu mengenal tanda. Innal hamdalillah. Hamda jangan dibaca hamdu. Assalamu alaikum. Assalamu apa assalamu? Assalamu. Kenapa dibaca assalamu? Mubtada. Ya udah gitu jawabnya. Ya. Alaikumusalamu. Salamu sebagai apa? Mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Ata'allamul arabiyyata sobahan. Sobahan jadi apa? Hal. Iyalah, dari mana halnya? Arabia maf'ul bisani. Ye, kacau ente jawab. Bukan, Pak. Udah. Saya belajar pagi-pagi. Makanya sih bingung. Ya salah naat. Jadi Naat. Ya Allah. Tangan waktu. Tangan waktu benar tadi Dor. Apa bahasa Arabnya keterangan waktu? Zor atau maf'ul fihi gitu. Dirga gimana ente? Gimana mau lulus ke Mesir? Ya salam, ya salam. Ya gimana mau bisa melanjutkan ke Kairo? Nah, itu diuji oleh Departemen Agama. Yang lulus dapat sertifikat, Anda boleh melanjutkan atas biaya sendiri. Ya, kan keren tuh ya. Kalau saya masih muda, saya terjun aja, nggak punya duit juga, datang aja ke Mesir. Nanti cari beasiswa di sana dapat itu. Tuh Dirga. Iya. Ke Mesir itu, Ibu, kalau punya anak, asal yang penting udah lulus dari Departemen Agama, kemampuan bahasa dan hafalan Qurannya, punya duit 6 juta juga bisa berangkat di sana biar nyari puteranya beasiswa. Biaya hidup sama dengan di Ciputat, di Kairo itu murah. Murah. Ya. Makanya anak-anak kampung, ya, bapaknya Sini juga cuma Mesir, Pak. bapaknya. Tetangga. Iya. Di Mesir banyak kan? ada. Iya. Banyak tetangga kan
Ia bukan orang mampu tapi anaknya di Mesir. Ya. Mesir, di Mesir. Betul, karena biaya di sana gampang cari melalui beasiswa. Misalnya ada majelis ulamanya, bahkan ada pribadi misalnya melihat anak ini pinter baca Qur'annya, wah hebat ini. Sudah sama saya bayarin kuliah kamu. Banyak orang-orang dermawan. Ya. Banyak orang dermawan di Mesir itu. Lembaga atau perorangan. Sama di kita juga lembaga-lembaga kan banyak memberikan beasiswa, Basnas misalnya ya. Basis di Indonesia, majelis apa itu? Misalnya lembaga Muhammadiyah ya, banyak memberikan beasiswa kepada anak-anak yang mampu ya. Ada NU, ada Wasliyah, ada Versis. So, itu memberikan beasiswa kepada anak yang mampu, baik di dalam negerinya Arab atau Eropa. Ya. Coba sekarang yang Eropa yang banyak dituju oleh mahasiswa Indonesia itu adalah Turki. Ya, kalau Jerman oke lah, ya teknologinya. Tetapi mahasiswa sekarang banyak yang ingin melanjutkan studi ke Turki. Syaratnya satu, harus bahasa Turki. Kursus setahun, ya. Setahun sudah mampu itu. Ya. Di sini pesantrennya ada juga, Ustaz, kan? Baik. Ada pesantrennya ya? Ada pesantrennya kan di sini ya? Kalau di Indonesia bukan hanya pesantren, Pak. Lembaga-lembaga SMA yang bayarnya mahal tapi banyak beasiswa. Misalnya dekat rumah saya itu Karisma Bangsa. Ya. Karisma Bangsa di Pondok Cabe itu punya Turki, Pak. Oh, itu. Iya. Yang kalau Sulaimaniyah? Baik, Sulaimaniyah itu adalah pesantren, Pak. Ya, pesantren lembaga yang didirikan oleh orang-orang Turki, Sulaimaniyah. Ya. Dan itu banyakan adalah di Ciputat itu di Gintung adanya, itu mahasiswa, Pak. Ya. Di situ kerjanya menghafal Quran, belajar agama, dikasih beasiswa, dikasih tempat, semuanya dibiayai oleh lembaga dari Turki. Sebetulnya swasta itu. Sebetulnya swasta itu. Ya. Swasta. Betul, Sulaimaniyah. Siapa yang punya saudara di nyantren di Sulaimaniyah, ada? Mewah banget itu. Iya, iya. Saya pernah berkunjung, Ustaz. Betul. Mahasiswa saya ada beberapa orang, ya, dia kuliah di UIN, tapi dia belajar agamanya di Sulaimaniyah di Gintung, Ibu. Ya, Rempoa. Kemarin bulan puasa saya sholat di Rawamangun, di Hutan Kayu, imamnya anak muda, hafal Quran itu dari lembaga Sulaimaniyah. Bagus, Pak. Itu gratis, Pak. Ya. Iya. Selama dia S1 misalnya gitu ya. Kalau di Rempoa itu banyakkan mahasiswanya anak UIN, Pak. Ya. Nah, kalau lembaga-lembaga SMP SMA itu mahal, Pak. Tapi bagi yang mampu diberikan beasiswa. Yang nggak mampu, yang mampu, ya, yang nilainya nggak begitu ya bayar mahal. Misalnya di Pondok Cabe namanya Karisma Bangsa. Kalau udah lulus dari SMA mau ke Jerman, mau ke Italia, mau ke Amerika, nah difasilitasi oleh mereka. Itu sangat mahal dan memang disiplin. Tip kemana-mana. Maka Allah sekali-kali tidak akan menghilangkan pahala orang dermawan. Orang dermawan. Bu Sinta tadi dijanji nih, Bu Sinta. Ya. Nomor 5, Ibu. Ya, maka Allah yudi'a ajral muhsinin. Indonesiakan. Allah itu tidak akan sekali-kali menghilangkan
Pahala. Yudi menghilangkan pahala. Pahala orang-orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik. Ya. Muhsin. Coba kalau dianalisa maknya manafi itu namanya. Manafi. Kana fi'il madi. Allahu isim kana. Isim kana. Li lamul juhud. Lamul juhud. Fi'a fi'il mudhari mansub. Mansub. Fi'il idoi'a. Bil fathati. Bil fathati. Ajro maf'ul bi. Ajro maf'ul bihi. Wa huwa mudhaf. Muhsinin. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Majrur. Alamatu jarrihi. Kasrihi iya ya. Jar, jangan kasrihi. Kasr itu artinya tanda. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi. Ya. Li'annahu mudhaf ilaih. Jama muzakkar salim. Jama muzakkar salim. Argumennya biar betul. Argumennya salah ente gimana? Wah. Itu Pak. Pemusinin ya muzakkar salim. Iya, musinin kan? Iya. Ya, kalau musinun marfu' bil waw, kalau musinin mansub. Ya. Ungzur abaka intazir, tunggulah ayahmu di stasiun sehingga dia tiba. Nah, gitu Indonesianya. Intazir, tunggulah ayahmu di stasiun sehingga atau sampai dia datang. Coba. I'rabnya gimana? Intazir fi'il amr. Wal fa'il domir Anta. Abaka maf'ul. Wa huwa mudhaf. Abaka domir wa huwa mudhaf ilaih. Fi harfu jar. Al mahattati majrur. Wa alamatu jarrihi. Harfu nasbin. Ya fi'lul mudhari'. Mansubun. Wal fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa. Domir mustatir taqdiruhu huwa. Kembali ke mana? Fa'il abaka. Kembali ke ayah. Kembali ke ayah. Nah, ini nih yang saya maksud syair nih. Syair ini. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu harun alaika idza fa'al ta'zimu. Itu dureminya. Dureminya begitu. Potongan-potongannya. La tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu harun alaika. Bawah an itu dikasih strip. La tanha'an mustaf'ilun. Itu ilmu syairnya. La tanha'an khuluqin wata mustaf'ilun khuluqin wata berhenti wata tiya mislahu tiga makto la tanha'an khuluqin wata mustaf'ilun. Nah gitu taktiknya. Mustaf'ilun
mustafilun. Bahasa syair. Ya. Jadi lun. Terus arun alai. Kaida fa'al. Arun alai. Kaida fa'al. Ta'azimu. Coba siapa yang bisa mengindonesiakan arun itu aib artinya celak. Azimun itu besar. Asalnya arun azimun alaika idza fa'alta. Berdosa besar, aib besar jika kamu melakukannya. Ayo siapa yang bisa mengindonesiakan? Sebut dulu wawunya wawu apa? Wawu nasab. Wawu ma'iyah. Ma'iyah. Ada wawu nasab. Yang mana? Kalau Nggak ada istilah nahu wawu nasab. Dari tadi kebanyakan salah mulu ya, benarnya cuma sedikit. Iya. belajar nggak apa-apa. Janganlah engkau melarang akhlak yang jelek. Janganlah engkau melarang sesuatu yang jelek, sedangkan kamu mendatangkan seperti itu. Oh. Misalnya punten ini Pak Muslihin perokok misalnya nih. Lalu Pak Muslihin melarang anaknya supaya jangan merokok. Ya, bapaknya Sedangkan ngerokok. Pak Muslihin sendiri ngerokok. Iya, iya. Itu contohnya. Contohnya ya begitu. Jangan kamu nyuruh orang belajar bahasa Arab, kamu sendiri benci sama bahasa Arab. Nah, iya betul. Jangan kamu nyuruh orang ya, berbuat baik, kamu sendiri. Nah, itu maksudnya waumaiyah itu di situ. Ya. Itu anhulukin. Huluk itu kan akhlak. Ya. Anhulukin. Wata'ti, ta'ti artinya mengerjakan. Kamu mendatangkan seperti itu. Maka dosa besar, aib besar hal itu jika kamu lakukan. Arun alaika idza fa'alta azimu. Asalnya arun azim, dosa besar atau aib besar kalau kamu melakukan hal itu. Suruh anaknya jangan merokok sedangkan ayahnya perokok. Nah, itu dosa besar atau aib besar. Jangan menyuruh suaminya apa? Main game. Disuruh main game. Iya. Mau tidur yang dipegang HP. Anaknya nggak boleh sendirinya main HP. Ya itu, coba hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun alaika idza fa'alta azimu. Arun alaika idza fa'ala azimu. Arun alaika idza fa'alta azimu. Arun 1, alaika 2, idza 3, fa'alta 4, azimu. Kan 5 kata. Ya. Aib atasmu apabila kamu melakukannya besar. Kan gitu. Padahal asalnya arun azimun alaika idza fa'alta. Ya. Aib besar atas kamu jika kamu melakukannya. Itu. Ini juga ada hadisnya Ustaz ya, yang apa Ustadz menyuruh berbuat baik, tapi Ustadz itu berbuat baik apa istilah lampu kebakar apa kita ada hadisnya? Iya. Cuman ada apa itu hadisnya Ustadz? Iya ini. Ustadz menyuruh tapi tidak menjalankan nanti terbakar gitu. Betul.
Ya, cuman ada alasannya katanya. Nyuruhnya aja kan udah dapat pahala, Pak. Iya. Gurunya dapat. Ustaz Itu itu kebakar ya? afwan. Wal anu as-sa'atu ihda asyar illa Dia nisfi. ta'asyroh. Illa asyroh. Ihda asyroh Tanya illa ta'asyroh nisfi. ila ruba. Illa rubu'. Itu hadisnya. Hadis apa itu? Ta'asyroh ila rub. Illa Bukan rubu'. itu. Udah jam Jam. 11.45. Baik. Ya, udah ya. Hari ini ngajarnya memang agak berbeda di rumah. Tidak di LBIQ. Ya. Ya. Cuman belum dibikinin teh ini sama istri. Waduh. Mana Ustaz? Tahu Ustaz. Istrinya sedang Ada pulang ke Banten. Di gambar ada kopi, Pak. Tuh di gambar WA. Pulang. Aduh. Istrinya sedang sibuk di Banten. Kita nanti ujian akhirnya kapan, Pak? Ustadz? Udah, nanti bikin soalnya dulu. Nanti habis ujian harus ke Banten. Oke, siap. Oke, Pak. Mau. Baik. Banten. Nanti di Banten tidak ada COVID di kampung saya. Alhamdulillah. Nggak ada. Santri saya aktif. Tiap hari belajar. Dah, pokoknya nanti kita kumpul di musola yang hari ini dipasang keramiknya, Pak. Amin. Hari ini dipasang keramik sama tukang. Ya, awal Juli sudah ditempati. Karena begini, bangun musola itu karena asramanya akan pindah ke komplek pesantren. Selama ini asrama saya dekat masjid. Nah, itu akan diisi asrama yang sekarang ditempati oleh putri. Nanti yang di komplek pesantren diisi oleh putra. Nah, musolanya itu sedang bangun. Ya, jadi sholat jamaah rawatibnya nggak ke masjid karena jauh. Kecuali Jumat. Kalau Jumatan nanti di masjid. Insya Allah selesai. Ya, kita selamatin. Ya, bikin nasi kuning. Baca Yasin 2 kali 3 kali. Ya. Baru diisi. Nanti yang baca Yasinnya santri. Baik, alas itu ya, fadhal. Akbil, fadhal. Tayyib, syukron jazilan, syukron kasiron ya Syekhona Ustazul Karim Ikhwan Azizi. Wa syukron ala ihtimamikum ayuhal ikhwah rahimakumullah. Tayyib, nahtatimu multaqo wa hadzal haflah afwan. Astagfirullahalazim. Nahtatimu halaqah bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.